Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kita Cerita Suara dari Mereka yang tak pernah diam. Nah malam ini kita kedatangan tamu yang gak kalah seru, sosok yang mungkin sering kalian lihat, tapi kalian gak pernah dengerin cerita aslinya. Beliau adalah Pak Arifin, seorang satpam yang sudah lama bekerja di salah satu universitas yang cukup lama dan kebayangkan pasti beliau sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman dan terutama nggak kasat mata yang beliau alami. Oke, Pak Arifin, bagaimana Pak kabarnya ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau dari pengalaman pribadi Pak, kejadian apa sih yang mungkin menurut Bapak yang paling bikin merinding sampai sekarang Pak? Ya, kejadian apa ya? Sebenarnya nggak ada kejadian, kalau merinding itu pasti. Eh, ini untuk teman-teman ya. Jadi awalnya areal Universitas Peradaban ini asing buat saya pribadi karena saya datang ke areal perumahan Palem itu, dari turun dari bis itu saya udah dihormatin si manis ya. Mungkin untuk perempuan ini manis semua gitu. Si manis kebetulan nongkrong di tower di Palem itu, samping radio Kasihku. Dan yang kedua, mimpi tidak mimpi, saya ngubur-ngubur seekor babi yang pada akhirnya setelah ngumpet di balik batu, saya tengok ternyata manusia. Dan itu yang menimbulkan tanda tanya. Ternyata begitu saya tanya ke orang rumah, "Gak usah heran Pak, di sini banyak orang Batak," dia bilang. Udah, itu pengalaman awal saya masuk Kucingan. Dan saya ketemu kembali dengan Bapak Habib Adriansyah setelah sekian tahun saya merantau. Pada saat itu beliau masih umur 5 tahun, dan ketemu kembali. Akhirnya saya suruh masuk ke STKIP. Dulu itu belum peradaban. STKIP saya masuk dan mulai jalani aktivitas di peradaban ini pada saat shift malam. Jadi saya kebetulan penjaga wilayah yang tidak asing, karena menurut saya lingkungan peradaban itu masih sempit dibandingkan perusahaan saya dulu, 7 hektar dan 5 gedung yang kebetulan lahannya bekas makam Cina. Setelah saya jalanin, monggo lanjutkan. Sebelumnya dari info yang saya dapat ya Pak, katanya Bapak ini sebenarnya bukan asli orang sini ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak sebenarnya itu asli orang mana sih Pak? Kebetulan saya lahir di depan UPTD Kalerang, persisnya di depan SD Kalerang 2. Itu terus pindah-pindah kayak kucing lah ya istilahnya. Pindah tuh tahun 75, pindah ke Jatisawit. Jadi saya temennya banyak karena kebetulan bukan satu tempat. Dan kebetulan juga SD itu saya 3 sekolahan. Salah satu tahun itu di wilayah sumber air yang buangan dari Telaga Ranjing, adanya di Bumi Jawa. Saya nggak betah tahun 74, dan saya pertama kali lihat Guci itu masih alami, masih jalan setapak itu tahun 73. 75 saya pulang lagi ke Bumi Ayu, tinggal di Jatisawit. Begitu ceritanya. Yang kalau dari info yang saya dapat itu kan Bapak pernah menetap di Barisan atau ya Pak? Ya kebetulan tahun 85 saya berpikir kalau saya ya nyewon sewu, saya remaja di toko Cina itu 2.000 bisa dapat Samsu, dapat kembalian. Tapi saya berpikir apa saya nanti seperti ini terus gitu loh. Akhirnya saya, salah satu alasan saya merantau tahun 85 sampai kembali lagi minjak tanah Bumi Ayu itu setelah 26 tahun. Karena saya security, kebetulan perusahaan saya PMA, sehingga pada saat penjagaan lebaran itu yang milih bukan kepala satpam atau koordinatornya, yang milih itu Koreanya. Karena perusahaan PMA yang orientasinya itu ekspor, kebetulan padat karya, sektor sepatu, pengawalan itu dibutuhkan nyali gitu loh. Karena kehidupan di Tangerang itu banyak sekelompok manusia yang mungkin sudah kerjaannya itu perampok, termasuk ya ngincer-ngincer perusahaan, dan itu butuh nyali. Ceritanya panjang. Oke Pak, kita langsung masuk aja ke pengalaman pribadi ya Pak.
Bapak kejadian apa sih Pak yang menurut Bapak itu paling merinding sampai detiknya itu Bapak nggak bisa lupain itu Pak? Kejadian. Ya, ini sedikit saya ulas. Saya masuk jalan kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Setiap saya masuk jam 23 pulang jam 07 itu, saya kalau sudah jam 3 malam itu saya sudah ngambil kunci masjid, karena untuk persiapan saya berpikir kampus ini punya masjid, mahasiswanya banyak juga yang inap, tapi masjid nggak ada yang azan. Nah, Itu berarti shift subuh, malam ya Pak? shift malam. Jadi saya adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri, yang mampu mau alam. Ada tahu nggak? Nah, pada saat jam 3 ini karena belum masuk subuh, saya tiduran di bangku kantin yang sekarang lagi ada proyek. Karena saya kalau ada sinar begini nggak bisa merem, akhirnya saklar saya matiin Yang di kantin itu Pak? di kantin. Nah, sudah tidur atau belum, tapi pada saat itu saya ngelihat HP itu baru setengah jam itu, dan itu ternyata dalam tidur saya nunggu subuh itu di bangku kantin, saya nggak bisa napas. Itu kenapa Pak? Nah, setelah nggak bisa napas, saya melek sedikit. Ternyata posisinya ada kepala perempuan, rambutnya kayak rambut orang Irian. Kalau cantik saya dimanja. Posisinya itu sudah di atas saya. Itu kepala doang Pak? Apa ada Belum. Saya lihat perempuan ini, akhirnya pas saya jelas, ternyata yang perempuan itu hanya kepalanya gitu. Jadi dari leher ke bawah itu sisik semua. Saya ngucap istighfar. Itu kata Bapak kan kepala doang, terus Ya. bawahnya sisik. Itu sebenarnya bentuknya apa sih Pak? Bukan kayak manusia atau gimana sih? Ya, kepalanya manusia perempuan, tapi kalau kehidupan di dunia lain itu sudah tergolong siluman. Jadi siluman itu sepaham saya itu jadi pertapa yang tidak ada pembimbingnya, sehingga berubah wujud, pertapanya gagal, sebagian fisiknya sudah berubah jadi hewan, sehingga dia tidak berani kembali ke komunitas, ke masyarakat, sehingga akhirnya jadi kehidupan ikut golongan makhluk astral itu tadi. Makanya siluman itu berubah-ubah. Jadi pada intinya yang ada di sini itu sosok hewannya itu tidak lebih, panjangnya itu hanya 40 cm, jadi bentuknya ular, dan ular itu bisa buka pintu sendiri. Jalannya bukan seperti ular biasa, jadi semacam kayak ulet keket gitu. Jadi loncat gitu. Nah, pagi pulang jam 7, efeknya apa? Karena makhluk astral itu energinya bikin kita bukan hanya merinding, tapi bikin kita meriang, bikin kita pening gitu. Terjadi panas dingin, dan ternyata nggak cuma sehari sampai 3 hari, sehingga nggak masuk aktivitas di peradaban. Berarti sebelumnya tuh Bapak belum pernah ketemu sama penampakan lain itu, yang waktu Bapak bilang kepala doang sama sisik itu, Bapak pertama kali lihat penampakan tuh itu Pak? Itu pertama kali kenalan saya penghuni peradaban. Itu. Ada nggak Pak yang lebih serem dari itu, yang sampai sekarang Bapak tuh kayak sering didatengin sama makhluk sosok itu? Insya Allah bukan saya takabur, kalau mungkin yang non muslim sudah saya pastikan tidak akan mau dekat dengan saya. Karena apa? Kita orang muslim bukan hanya hafal Fatihah. Jadi saya ngebeli Fatihah itu 7 malam dengan keadaan perut kosong. Saya dikir 333, ya latifnya 10.000, itu 1 malam makanan saya. Dan itu selama 7 malam, itu pun juga nggak polos-polos. Termasuk ya malam pertama saya kedatangan jenglot. Jenglot tahu ya teman-teman ya? Kalau orang Jawa itu jenglot, tapi kalau dunia spiritual itu namanya Batara Karang. Jadi di kacamata Islam itu, di Indonesia ada 2 ilmu yang tidak diakui 9 wali yang tergolong ilmu sesat itu, yaitu Batara Karang dengan ilmu rontek. Dan proses ilmu Batara Karang sendiri itu di dunia di atas bara. Dan meninggalnya itu tidak ada orang yang tahu. Jadi kalau sudah feeling mau meninggal pada saat hujan deras, petir, dia sudah telanjang lari di tengah-tengah lapangan. Kenapa nggak diakui Islam? Kenapa nggak diakui 9 wali?
Jadi ninggal itu hanya jasad. Kenapa jenglot itu hidup? Dibilang sudah mati tapi hidup. Nah, ninggalnya jenglot ini nggak diterima bumi. Jadinya adanya di atas tanah, di bawah batu. Kalau yang bagi di antara kita kalau punya jenglot ya kita punya hak, punya kewajiban ngasih makan, walaupun setahun sekali. Dan makannya itu darah manusia. Begitu ceritanya. Pak, kalau boleh tahu ya Pak, biasanya kalau di sekitar kampus ini, kalau misal di jam miskin itu, ada nggak sih Pak sosok yang suka berkeliaran di jam miskin di area kampus itu sih yang penting. Nah, sebelum kita jelasin lanjut, jadi ada kehidupan peralihan. Jadi kenapa orang tua dulu jangan keluar menjelang maghrib. Nah, proses makhluk Allah, salah satunya manusia dengan makhluk lain, itu pergantian munculnya itu pada saat menjelang maghrib. Dan sebenarnya itu ya yang sangat disayangkan itu kalau ada dosen datang ke kampus bawa anak kecil. Karena sebenarnya kalau sudah di atas maghrib itu anak kecil nggak boleh masuk wilayah areal Ada sempat kampus. gitu anak kecil pas mari ke sini. Ya itu sering lah kadang dosen pulangnya malam juga anaknya kadang dibawa kan. Itu tanpa sadar itu bisa efeknya sakit karena dari pengaruh energi negatifnya. Kalau boleh tahu tuh biasanya sosok-sosoknya itu sosok apa sih Pak? Ya kalau sudah makhluk astral itu bahkan nyerupai kalian sebagai mahasiswa juga bisa. Dan kebetulan di samping parkiran dosen itu kan di tanah yang masih punya warung ya. Itu ada pohon waru itu. Itu kalau menjelang setelah masuk maghrib itu ada nenek-nenek duduk di situ. Subhanallah. Tapi yang diasuhnya itu banyak sekali anak kecil. Makanya yang nggak habis pikir itu setiap kampus ini ada proyek atau apa itu bentuk rasa syukur ke Allah itu kayaknya nggak ada gitu loh. Adab kita untuk membuka proyek itu nggak ada. Makanya itu kan kemarin sempat terjadi seperti itu. Ya sebelum sport center menjelang mau dicor pun sudah ada kejadian. Bahkan itu kan mahasiswa posisi lagi makan di kantin ya. Kebetulan kan pagi jam 9. Saya sih malam saya dimintain tolong untuk parkir mobil alat berat, molen yang mau buat ngecor sport center. Kebetulan sebelum dicor itu kan mobil pompa dulu untuk ngecek lokasi yang mau dicor. Ternyata kan mobil itu kan ambles di samping sport center sebelah selatan itu, jalan yang becek itu. Saya datengin kru dari mobil itu, salah satunya ya nanya, Pak, oh ini kampus kok penghuninya banyak. Saya nggak tahu, saya bilang itu. Yang pastinya banyak orang ini tempat anak-anak kuliah kayak gitu. Saya nggak pernah ngomentari serius gitu. Tapi dia kerasa. Ternyata pada saat saya sampaikan ke Mas Andi tahu ya, Mas Andi itu pembina Mahapala yang mengawal pembangunan sport center karena Pak Andi posisinya itu tangan kanan dari Pak Akib Ardiansyah. Itu Mas Andi yang hal seperti itu nggak percaya. Saya arahkan Mas Andi minta tolong mobil bego, kebetulan belum aktivitas. Mas Ipin saya bahkan sudah ngasih kompensasi. Nah, mobil bego itu dari atas turun. Operator mobil tersebut nggak tahu bahwa di belakangnya itu saya bilang ada mahasiswa ikut numpang gitu. Ternyata Mas Andi lihat. Akhirnya Mas Andi itu rasa takut, lari, yang akhirnya percaya nggak percaya dia sudah pernah lihat itu sehingga dia jadi percaya gitu. Mahasiswi. Bukan mahasiswi, penghuni sini ada yang numpang, ada yang ikut. Sosoknya Perempuan. Di sini banyak perempuan. Tapi yang cantik hanya satu. siapa? Yang cantik itu di belakang tangga masjid sebelah selatan. Itu cantik, rambutnya panjang. Tapi jangan sampai lihat yang sebelah utara. Kenapa Pak? Utara sosoknya nggak ada, tapi matanya segede bola, matanya merah, begitu.
Itu emang yang membedakan antara kedua itu, yang satu cantik, yang satu mata segede begitu. Apa Pak? Apa emang dulunya ada masa lalu yang Ya kalau masa lalu saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau saya berprinsip dengan kita bersentuhan dengan, bukan kita minta, kita bersentuhan dengan makhluk astral, kita memahami makhluk astral, itu sebenarnya untuk lebih mendekatkan kita dengan yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali dengan seperti itu kita bisa meningkatkan iman kita. Makanya kunci dari ini menurut saya pribadi, pengalaman saya, mungkin kalau di antara teman mahasiswa, kalau saya lagi nanganin anak yang kerasukan, kenapa saya awalin dengan Assalamualaikum? Itu satu. Dan yang perlu dipahami, makhluk astral itu walaupun kafir bisa jawab Waalaikumsalam. Yang tidak akan menjawab karena sudah sumpah, itu setelah dia jawab salam saya lontarkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka itu jawab ngikutin 2 kalimat syahadat, baru kita bermain dengan Adam, karena makhluk astral usianya lebih tua, kata Ustaz. Jadi saya memperkenalkan diri, dan itu monggo dialog, ngobrol biasa. Saya memperkenalkan diri, kalau boleh tahu mbak ini siapa, itu ngalir. Dan kalau orang muslim itu ngerasukin ya, dimintain tolong keluar pun keluar. Jadi saya tetap menangani yang model kerasukan ya tata krama jalan. Karena kalau kita punya kebatinan terus kita nggak pakai adab, itu bisa kita menimbulkan bisa muta darah. Dan yang harus dipahami, nangani kesurupan itu sebenarnya kita tarung energi. Makanya kalian tadi dengar saya tawasulan itu kan ada kalimat wa ila hadrati Syekh Abdul Ghaib, kan gitu. Saya bukannya meremehin makhluk astral, itu juga makhluk Allah. Cuma kalau kita ngomong simpelnya ya jangankan ente kan gitu. Orang syekhnya sampean udah saya kirim Fatihah tiap malam ini. Itu kunci kesempurnaan manusia di situ. baik Pak, kita kan udah banyak banget ya tadi cerita pengalaman-pengalaman Bapak yang selama ini Bapak alami. Kalau boleh tahu nih Pak, awal-awal Bapak bisa melihat penampakan-penampakannya seperti yang Bapak tadi ceritain itu, boleh diceritain nggak Pak itu awalnya bagaimana? Sebenarnya saya nggak tahu, karena saya nggak pernah belajar ilmu hikmah. Karena kalau belajar ilmu hikmah itu sebenarnya itu bonus dari ayat-ayat Allah. Apa dulu Bapak itu nggak suka punya mata batin atau apa karena bisa melihat penampakan dari seperti Nah, pengalaman pribadi seperti ini. Jadi dari Kalerang pindah ke Jatisawit, saya kelas 4 SD, entah apa, tiba-tiba setiap istirahat sekolah itu, saya punya teman cowok, saya suruh, ada yang mau nggak cowok nongkrong di sini? Biar ada seru. Nongkrong di sini, matanya tutupin, saya bacain Fatihah, ubun-ubunnya. Nah, ini saya jandol nanti kalau ini kalau nggak saya toel, soalnya kebablasan. Nah itu setiap istirahat, saya punya teman, saya suruh nongkrong, tutupan mata, saya baca Fatihah di atas kepalanya dengan tangan terbuka. Saya baca Fatihah 3 kali, dia sudah nggak sadar. Jadi apa yang dia lakukan tergantung ucapan saya gitu. itu Bapak bisa lakuin Pak? Nah itu, tapi itu permainan dulu SD itu. Sampai bukan hanya anak sekolah yang istirahat itu nonton, bahkan orang yang jualan. Nah kemarin itu sampai saya sudah nggak pikirin itu. Di depan Ilkom dulu ada papan tulis kurang lebih segitu, kan ada ketua PLKB Nur Hakim, tahu nggak? Nah itu teman SD saya, bahkan saya ke Jatisawit lagi pas razia itu dia ketemu saya, Mas Ipin masih mainan magic, dikiranya magic padahal itu surat Fatihah.
Itu jadi dia joget ya joget, mukulin pohon pisang misalnya mukulin. Nanti kalau sudah saya toel, baru sadarnya baru pulih. Itu Bapak bisa ngelakuin itu ke cowok, apa anak cowok doang, apa anak cewek juga bisa Pak? Ya Semuanya bisa. sama, iyalah. Dengan seperti itu karena saya nggak merasa belajar, saya merantau, saya banyakin silaturahim ke orang-orang tua yang notabene di sana mungkin sudah punya nama gitu. Ada apa? Saya kok nggak pernah belajar seperti ini kan? Ternyata Bapak bisa main yang kayak gitu tadi yang mengirim Al-Fatihah itu dari mana Pak? Apa emang udah bisa semua? Ada yang ngasih ilmunya ke Bapak? awalnya dulu karena masih remaja ya, akhirnya meningkat setelah SD seperti itu. Saya coba pada saat SMP kelas 1, saya punya guru bahasa Indonesia itu cantik, masih single, orang Cilongok. Jadi setiap dia ngajar bahasa Indonesia, makanya ya saya punya dosa banyak lah. Jadi setiap habis istirahat mau pelajaran beliau, namanya Bu Sumarni, semua badannya, bukan badannya lah ini, anggota badannya itu berbulu sih, cantik. Setiap mau pelajaran beliau, saya sudah nyari cabai. Saya nyari cabai, terus begitu masuk, saya duduk di bangku di depan guru tersebut, dan saya duduk dengan murid perempuan. Dan guru itu nanya, Waripin kok duduk sama perempuan? Emang ada larangan Bu? Ya nggak ada. Setelah guru itu aktivitas nulis papan tulis, muridnya suruh nyatetin, terus dia baca buku. Dia nggak tahu kalau saya di bawah meja itu mainan cabai, hanya nyebut Bu Sumarni. Waktu itu saya juga tanda tanya, baca buku semakin goyang sambil duduk gitu. Ini cewek ini rada ini, tapi ini kan udah pada dewasa. Dan itu yang kita perlu ambil hikmahnya, jangan sekali-kali perempuan meremehkan laki-laki. Kalaupun menolak kalau ada cowok seneng ya yang baik. Karena itu pengalaman pribadi saya pernah tersinggung di Tangerang sana, kebetulan anak Bumen. Saya nganter teman dari Jatisawit apel ke anak Subang karena dikasih sajikan jeruk ya dikirim. Ya orang Jawa biasa. Saya makan jeruk di teras karena ada orang lain kan bisa tawarin Mbak jeruk. Tapi jawaban apa? Jeruk paling 1.000 gitu. Maksudnya apa dengan jawaban seperti itu kan gitu. Akhirnya saya ngebatin. Saya yang ngebatin, liatin nggak sampai seminggu kamu cari saya. Dan itu setiap bulan puasa itu nyiapin buka, nyiapin buat sahur, bahkan saya telanjangin nyuwun sewu itu diem aja. Dan di Bungkayu korbannya sudah banyak, cuma tidak semua laki-laki itu dikasih ikan tuh mau makan. Dan nyuwun sewu termasuk juga mantan itu anaknya yang perempuan sekarang kuliah di sini. Bapak kemarin saya anak PGSD, tahu PGSD berapa? Salam buat ibu sama bapakmu coba. Ini mahasiswa nggak apa, saya pacaran sampai Pekalongan sana. Mau nanya apa lagi? Ya, nanti ceritanya jadi. Oke Pak, pengalaman waktu kecil nih Pak, kita masa lalu. Di waktu pas Bapak waktu kecil, ada nggak kejadian yang menurut Bapak itu jadi apa? Bapak tuh ingat banget karena seremnya waktu kecil. Ya alhamdulillah saya dikasih daya ingat kuat. Saya TK di sebuah bangunan yang peninggalan Belanda. Itu TK saya itu di DPU. DPU tahu ya? Yang bekas pasar Kalerang. Halo. Nah, dan itu angkernya udah. Saya TK di situ. SD di Kalerang 2. Dan setiap pulang sekolah saya sering bikin acara jalangkung gitu loh. Itu ngalir dengan dirinya. Karena apa saya herannya itu orang nggak pernah belajar tapi ngalir dengan dirinya. Itu yang pada dewasa saya cari tahu ada apa di badan saya. Dan itu sengaja teman itu suruh tengkurap, kita panggil. Itu
Sampai saya sering diomelin orang tua teman saya karena seusia saat itu TK itu saya termasuk udah badung. Dan TK itu saya keluar bioskop China itu udah jam 11 malam. Sampai sekarang tukang begadang. Jadi kalau dunia malam itu alhamdulillah sudah akrab dengan saya. Nah itu awal pengalaman saya yang berhubungan dengan. Jadi kalau melihat betul itu tidak. Tapi kadang karena makhluk astral pun sebenarnya makhluk astral sama ketahuan manusia itu apa sih? Nah Pak, kalau di sini tuh kan Bapak bilang katanya sebenarnya kalau bisa ngeliat sebenarnya enggak. Nah di sini tuh kira-kira menurut Bapak ada nggak Pak sosok yang lagi merhatiin kita ngobrol di Ya sini? ada Ada Pak? itu. Apa Pak? Makanya teman-teman mahasiswa ya itu bisa terapi, bisa analisis. Kalau mahasiswa kan biasanya senang bercermin. Coba bercermin agak lama. Pada saat rias bercermin agak lama. Sadar tidak sadar, wajahnya nanti berubah. Itu wajahnya bisa berubah kayak nenek-nenek. Itu asli Pak. Ya makanya secara alami, nyisir aja di cermin itu agak kelamaan. Dan di peradaban ini, kalau mungkin ada keahlian orang mindahin itu nggak cukup 1 minggu. Karena saking banyaknya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, itu ada salah satu ruangan yang kebetulan penghuninya itu senang kuliah juga gitu. Jadi jangan heran kalau yang kadang ngagetin dosen yang sudah kasap itu ada salah satu dosen perempuan di sini. Itu mahasiswanya yang kuliah itu 10 tapi jumlahnya 11. Itu ada Pak. Ada. Dan yang hebatnya lagi itu terjadi kebetulan anak HMI anaknya sudah selesai 2 tahun yang lalu. Itu waktu itu semester 5. Karena sekrennya di perumahan Palem, kejadian itu UTS hari kedua. UTS hari kedua, namanya saya lupa juga, dia kebetulan toser pemain voli. Itu UTS di 206. Hari kedua dia nggak masuk. Pengawasnya waktu itu orang Eskom, Parori Idrus. Nah hari ketiganya dia masuk, dia dipanggil, diomelin habis-habisan. Anaknya jujur, orang kemarin saya nggak masuk Pak. Nggak masuk bagaimana? Saya ngeliat kamu itu lagi buka buku. Yang hebatnya apa? Anaknya nggak masuk tapi nilainya yang masuk gitu. Itu uniknya terjadi ini di lantai 2 ada 2 ruangan yang masuk ya. Kalau misalkan masuk awal itu belum ada teman mahasiswa ya Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Karena pernah saya nanganin saat saya dipanggil dari rumah itu, kebetulan di 206 itu kan kesurupan itu dua-duanya gitu. Dan itu yang terjadi pada saat bulan puasa jalan 2 minggu. Dan pada hakikatnya itu bulan puasa itu tidak ada orang kesurupan. Saya dipanggil itu sudah batin saya, ini anak berarti udah kasap Pak. Cuma karena sudah bisa melihat sosok makhluk asal, tapi wadahnya itu belum siap. Karena kalau kita ahli pikir, itu siap tidak siap itu harusnya pikir itu dalam posisi gelap. Kenapa? Karena kehidupan makhluk asal itu tidak akan muncul kalau selama ada penerangan. Dan cerdasnya jin itu bisa ngelabuin bentuk mau syekh, mau siapapun, jin itu bisa. Makhluk Allah yang nggak bisa diserupain jin itu hanya Rasulullah. Dari sebelumnya itu
ada nggak sih Pak pengalaman terbaru yang baru-baru ini Bapak alami di kampus di universitas ini itu kira-kira apa Pak pengalaman terbarunya? Ya kalau yang terbaru itu ada mahasiswi prodi apa itu yang hanya kelihatan matanya aja, yang pakai cadar itu. Ya, itu kebetulan saya posisi parkirin di sebelah sana kan, itu nanya ke Pak Fatin, yang namanya Pak Rifin yang mana? Saya diem aja kan. Itu Pak Rifin. Ternyata anak itu mahasiswi dua lah, itu nyari saya di depan. Itu makulnya Pak Sofi Mubarok. Pak Sofi Mubarok makul apa itu? Filsafat Islam apa? Nah itu saya dimintain tolong, ternyata pada saat makul ada yang kesurupan. Itu yang terakhir saya tanganin itu. Dan itu yang lain lagi kuliah, dia di lantai kan. Begitu saya salam masuk ke ruangan, Pak Sofi, Dek, kenapa itu enggak Pak dosen aja yang suruh turun tangan? Pak dosen itu hanya dada ke saya gitu. Saya ketawa aja kan gitu. Saya datengin, saya samperin, saya belum ngucap salam, tapi langsung saya tanya, Mbak ini siapa? Jawabannya bahasa Sunda. Jawabannya bahasa Sunda. Karena saya, ya walaupun Sunda kasar, karena saya lama di Tangerang, saya nadenin dengan bahasa Sunda. Ternyata buyutnya anak itu. Gitu. Punten yun, ulang ganggu pincuna, kerenangan ilmu, mangga keluar, saya bantu la ilaha illallah terus keluar. Bangun deh, bangun. Istighfar, istighfar. Terus mau istirahat apa kuliah apa? Yaudah, lanjutin. Saya turun. Gitu. Saya enjoy aja kalau nanganin gitu. Kalau serius nanganin begitu, saya pening. Mapam terakhir itu saya 7 orang itu waktu masih Syahrul itu prasmanya itu saya melomel. Sampai istri saya itu karena dari setengah 4 saya nanganin 4 orang, habis maghrib itu saya disusulin ke rumah sama Syahrul itu ada 3 orang. Dan itu sebenarnya saya udah ngedrop, energi saya udah terkuras. Nah, itu sih sebenarnya masih rada keukur karena komen dan makhluk asal di peradaban itu yang kenalan pertama dengan saya. Kalau pengen tahu wujudnya dan warnanya berubah-ubah, ketik di HP masing-masing namanya nyuwun sewu nih, Antaboga. Itu kalau ngetik Antaboga muncul jenisnya. Dan itu warnanya kadang hitam, kadang hijau, kadang biru gitu. Itu. Oke Kak, kita lagi ceritanya. Bapak kan udah sering banget ya Pak melihat di sini sosok-sosok di kampus universitas di sini. Menurut Bapak ada nggak sih Pak yang sosok-sosok di sini yang sering ngusilin di mahasiswa sini tuh kira-kira sosoknya tuh bentuknya seperti apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Yang sering ngusilin anak mahasiswa sini. Ya sebenarnya kalau kehidupan manusia itu sebenarnya nggak ngusilin. Artinya dia juga pengen bergaul gitu. Cuma karena alamnya sudah beda, dengan cara juga berbeda. Kadang itu yang tadi saya sampaikan di tangga lantai 2 itu kadang musimnya itu Noelnya makhluk seperti itu kan semacam kayak dorongan gitu, yang menimbulkan mahasiswa itu akhirnya kebablasan turun tangga sehingga terjadi engkel gitu. Dan itu termasuk munculnya sebenarnya ular besar itu yang datang di ibu istri mandor orang tua itu sebenarnya itu penunggu sawah di atas. Itu nggak terima atau gimana Pak? Bukan nggak terima, makanya waktu operator mobil alat berat itu ngomong ke saya, ngapain ini kan gitu, tanda tanya, ngapain, kan bukan wilayahnya kan. Saya hanya ngikutin ibu gue, ya hati-hati bu, saya bilang. Karena ular bukan. Ya. Ternyata
alat yang buat ngikutin besi itu anak lakinya yang biasa pagi berangkat bawa mobilnya, itu malah gasnya itu keinjak, dan yang ditekuk itu bukan besi, jari dia gitu. Itu jadi di sini sering terjadi di orang proyek kecelakaan yang tidak masuk logika. Yang belum lama ya mahasiswi gitu, anak Pandansari namanya, lupa ya karena kebanyakan itu juga pada saat menjelang proses pengecoran itu, padahal si penghuni yang di kali itu jalan di bawah bangku angker itu, makanya yang saya sesalkan itu kenapa ditibang semua, karena di situ itu ya karena tidak tawan manusia. Padahal di situ ada penghuni namanya Aminah, perempuan, banyak rusak, mungkin celana lalu lintas apa kita juga nggak tahu. Nah, ya karena itu ditebang. Jadi pada saat mau ngecor itu dia duduk di pojokan kantin, di toilet kantin. Nah akhirnya terjadilah masih itu teriak-teriak. Akhirnya sama rekan cowoknya itu digendong ke sekre. Jadi saya datangnya ke situ. Saya bikin air mata ya kita minum gitu. Saya minumnya nggak mau, nutup aja kan. Tapi giliran saya cipretin ampun-ampunan ini. Ya, saya nggak mau, orangnya senang bercanda gitu. Itu pemanasan apa ya Pak? Ya air mata itu efeknya kalau yang non muslim ya panas. Yang jelas bukan panas lagi, mungkin sakit lah. Nah pada selesai datang lagi ke kantin makan, saya datangin. Itu deh, sekarang minum. Tadi dikasih minum bapak, nggak mau minum. Protes anaknya. Kan yang nggak mau bukan saya Pak. Oh ya udah. Jadi itulah. Jadi kalau Muhammadiyah itu, kalau orang Muslim ya, yang jelas nggak mau. Tapi ya, jadi bukan melulu menyambut makhluk astral. Selama saya nanganin mahasiswa itu, nanti logikanya ketemu. Jadi bukan hanya dunia goib yang pernah saya tampilkan ke teman-teman laki-laki itu kan, yang terakhir itu yang nikah kemarin itu anak informatika itu juga ada hikmahnya. Dia mampu sholat isya waktu itu. Pas selesai saya pakai sepatu depan sekre itu, dia mancing aja ngobrol, namanya Janadin. Kebetulan aktivitasnya sekarang di ngajar animasi di Mandualaren. Itu pada saat ngajak ngobrol, saya lihat wajahnya, dia nggak terima. Kalau lihat saya jangan begitu Pak. Saya itu ngormatin, karena kamu yang ngajak ngobrol ya saya lihat wajahmu itu. Tapi saya merasa yang ngomong itu bukan dari dia anaknya. Semakin saya serius ngeliatin, mungkin ada rasa takut atau apalah, dia jatuh melosor itu. Ternyata kerasukan. Dan uniknya, pada saat saya tanganin, saya tanya, sampean ini siapa? Dia nyebut namanya, saya kaget, yang saya nggak habis pikir. Saya tanyain dari mana, dari Cilongok. Itu yang akhirnya saya harus cari tahu, karena saya modelnya kalau misalkan saya bikin air minum atau apa itu lebih spesifik itu. Kenapa saya tadi ada susu Cirebon yang tinggal di Universitas Peradaban. Artinya pada saat kita mau acara seperti ini, entah dulu itu rohnya siapa, tapi yang jelas kalau saya bicara roh suci Ridhoi, berarti roh-roh orang Muslim yang insya Allah kita semua di ruangan sini ada perlindungan atas izin Allah. Itu kalau kalian tahu hubungannya tadi sama yang Cilongok itu tuh apa hubungan? Nah setelah saya cari tahu itu, Cilongok kan luas. Kalau mungkin saya sebut tadi Universitas Peradaban, Pekojangan Nyai Brebes, insya Allah dengan data seperti itu Allah tahu
Allah dengar. Kalau si A namanya, misalkan kayak kita namanya Arifin. Arifin itu di dunia ini banyak. Tapi kalau sudah ucap bin, itu tidak akan tertukar. Makanya kalau ini terlepas dari keyakinan, maksudnya apa, yang jelas kita itu posisinya anak. Anak berarti milik orang tua. Jadi banyakin lah kirim fatihah orang tua. Nah setelah saya cari tahunya kenapa? Karena sering terjadi sampai berulang 3 kali. Kebetulan 3 kalinya itu selesai kongres, pada saat kerasukan dibawa ke asrama. Dan saya dijemput security yang jaga di asrama. Kebetulan di situ ada anak farmasi yang satu fakultas ya, karena itu informatika. Bapak Mbak itu dulu makrabnya bareng saya. Berarti makrabnya di Cilongok? Iya. Berarti tahu Cilongok wilayah mana? Saya bilang itu. Saya nggak tahu Pak. Hanya saya baca balai desanya. Gitu. Balai desanya apa namanya? Saya bilang gitu. Ternyata balai desanya namanya Baragil Batu Akik. Nah, ini saya datang lagi ke Janatin itu. Saya coba kirim fatihah yang nama tersebut. Ternyata masuk ke jajan Janatin. Ternyata Baragil itu bapak dari anak yang namanya Baragil. Dan dengan seperti itu akhirnya saya minta tolong atas nama Janatin. Yang kedua minta tolong ke Baragil, anaknya dari tinggal bawa pulang. Ternyata apa? Keteledoran mahasiswa di tempat lain, di partai lain. Acara makrab di Cilongok, salah satu mahasiswa itu ngambil batu akik yang ada di prasasti di lingkungan Bali Desa. Penunggu sana itu nggak terima? Nggak terima. Yang nggak terima itu sebenarnya Baragilnya. Karena sebenarnya yang namanya warid itu anaknya, juru kuncinya. Karena waridnya nyuruh, didikte sama orang tuanya suruh kembali, harus ketemu batu akik itu harus kembali. Sampai Baragil ini orang tuanya sampai ngancam, kalau sampai batu akik nggak kembali, anakmu yang saya buat kembali. Akhirnya warid itu begitu takutnya sampai pada akhirnya itu ada ketua makrab saat itu ngobrol dengan saya sampai pamitan itu, suami istri nangis-nangis minta tolonglah kembalian batu akik. Akhirnya dibalikin Pak? Enggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya ngaku itu diapain Pak? Ya maksudnya kalau mahasiswa yang ambil itu nggak ada pengakuan. Cuma saya konsentrasinya kan bagaimana Janatin bebas dari tuntutan itu. Makanya kalau bicara harus terima kasih, itu warid harus terima kasih dengan saya. Karena sudah tidak ada ancaman dari bapaknya, karena saya minta maaf atas nama Janatin dan saya minta tolong Baragil, anaknya saya suruh bawa. Jadi yang masuk karena piaraannya si warid, jadi jinnya coba ngakunya warid. Begitu. Oke, jadi itu mas ceritanya dari Pak Arifin, gimana bikin merindingkan. Jadi buat kalian yang masih penasaran atau punya alur cerita yang mistis, bisa langsung aja kirim ke podcast Cerita Numan. Oke, jadi buat kalian yang masih penasaran sama cerita-cerita yang lainnya, kalian bisa aja langsung tulis di kolom komentar kita di podcast cerita kali ini. Siapa tahu cerita kalian bisa masuk ke highlight cerita. Oke, see you di podcast selanjutnya. Bye-bye.